suatu kegiatan untuk mencari kembali kenyataan atau fakta atau mungkin sesuatu yang benar. Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yang pertama adalah menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari suatu perusahaan atau yang disebut dengan eksploratif. Kemudian yang kedua, menguji kebenaran atas fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau yang disebut dengan verifikatif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau development. Manfaat dari penelitian ini sendiri menurut Nazir adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Kemudian penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat sebuah keputusan. Macam-macam dari penelitian. Yang pertama itu ada menurut tujuan. Menurut tujuan dibagi menjadi 3, penelitian eksploratif yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian yang kedua penelitian verifikatif, dan yang ketiga ada penelitian development. Kemudian yang kedua menurut proses itu dibagi menjadi 2, yang pertama adalah penelitian dokumenter, kemudian yang kedua adalah penelitian eksperimen. Kemudian yang ketiga itu ada menurut taraf kesimpulan, dibagi menjadi 2, yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai sesuatu atau sebuah objek. Kemudian yang kedua adalah penelitian analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Kemudian menurut tempat itu penelitian dibagi menjadi 3, yang pertama penelitian laboratorium, kemudian yang kedua penelitian perpustakaan, kemudian yang ketiga adalah penelitian lapangan. Dan setelah itu ada menurut pemakaian. Penelitian juga dibagi menjadi 2, yang pertama ada penelitian murni dan yang kedua adalah penelitian terapan. Kemudian yang terakhir itu adalah menurut metode pendekatan, dibagi menjadi 2, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kemudian ada pun ciri khas dari penelitian. Yang pertama, penelitian harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian kedua, penelitian harus mendukung unsur orisinilitas. Kemudian yang ketiga, harus didasarkan pada pandangan peneliti gitu. Jadi pandangan ingin tahu dari sebuah masalah tersebut. Kemudian yang keempat, harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena tersebut mempunyai hukum. Kemudian yang kelima, untuk menemukan generalisasi. Kemudian yang keenam, penelitian merupakan juga studi tentang sebab akibat. Dan yang ketujuh, menggunakan pengukuran yang akurat. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknik yang secara sadar diketahui oleh seorang peneliti. Kemudian ada pun proses dari penelitian itu yang pertama mendefinisikan tujuan dari penelitian tersebut. Sebelum kita memulai proses penelitian, langkah pertama yang harus ditentukan itu adalah mendefinisikan tujuan dari penelitian yang akan kita lakukan. Karena jika hal ini tidak dilakukan, kita akan kesulitan untuk mencapai proses selanjutnya. Yang kedua ada desain penelitian. Setelah kita menentukan apa sih tujuan atau sasaran kita dalam proses penelitian tersebut, kemudian kita menentukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistem informasi, misalnya ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa saja sih yang kita sertakan dalam desain tersebut. Dan yang ketiga ada sampling. Sampling atau bisa dibilang teknik sampling itu adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan setelah menentukan desain apa yang ingin kita gunakan. Sampling di sini bukan berarti kita benar-benar menjiplak hasil orang lain, tapi mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil tersebut agar kita bisa menambahkan referensi dan ide ke dalam proses penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini kita mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan itu bisa apa saja dan membutuhkan banyak referensi juga untuk membantu penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang kelima
pertama itu adalah analisis data. Setelah kita mengambil data yang dibutuhkan, maka kita harus menganalisis dari data yang sudah kita dapatkan. Apakah data ini yang kita inginkan atau bisa saja data ini salah dan lain sebagainya. Analisa terhadap data yang sudah kita kumpulkan ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika tidak maka bisa saja terjadi kesalahan dalam informasi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan pelaporan. Setelah selesai mengumpulkan data dan kita analisis data tersebut, selanjutnya kita perlu membuat kesimpulan dari semua informasi yang sudah kita dapatkan. Kemudian membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang sudah kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut atau dapat cross check lagi dari anggota tim yang lain untuk mendapatkan persetujuan dan pendapat yang sama dengan kita. Kemudian ada pun perbedaan dari metode dari penelitian metode kuantitatif, kualitatif, dan metode kombinasi. Yang pertama kita lihat dari perbedaan berdasarkan sifat realitasnya. Metode kuantitatif itu tunggal diklasifikasikan, kemudian konkret, teramati, dan terukur. Untuk metode yang kualitatif itu ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Kemudian untuk yang metode kombinasi itu ganda, dapat diklasifikasikan, teramati, dan merupakan hasil konstruksi makna. Kemudian yang kedua, perbedaan dari hubungan peneliti dengan yang diteliti. Untuk metode kuantitatif itu independen supaya memperoleh atau terbangun objektivitasnya. Kemudian untuk yang metode kualitatif itu interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Dan untuk yang metode kombinasi itu independen dan interaktif dengan sumber data. Kemudian perbedaan yang ketiga dilihat dari hubungan variabel. Untuk metode kuantitatif itu sebab akibat atau kausal, dan untuk metode kualitatif itu timbal balik atau interaktif, dan untuk metode kombinasi itu sebab akibat dan interaktif. Setelah itu perbedaan dari kemungkinan generalisasi. Untuk metode kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi, dan untuk metode kualitatif hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu saja. Dan untuk metode kombinasi itu generalisasi dan hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu saja. Kemudian perbedaan dari peranan nilai untuk metode kuantitatif itu cenderung bebas nilai, dan untuk metode kualitatif itu terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Kemudian untuk yang metode kombinasi itu bebas dan terikat oleh nilai. Kemudian ada pun jenis metode dari analisis data kualitatif. Yang pertama adalah metode wawancara. Pada penelitian kualitatif, peneliti di sini bertindak sebagai wawancara dan narasumber atau responden itu bertindak sebagai yang diwawancarai. Kemudian informasi yang sudah kita peroleh itu akan nantinya akan diurai dan diolah kembali dalam sebuah penelitian. Dengan metode wawancara ini, kita dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan berkualitas tentunya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan situasi terbaru. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang khusus yang sering luput dari perhatian. Kemudian yang kedua ada metode observasi. Observasi ini diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah untuk dilakukan dalam pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang pada suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan itu akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan. Jika kamu menggunakan metode observasi, akan membantu kamu jika narasumber atau objek penelitian kamu yang sibuk akan lebih senang diteliti melalui metode observasi ini ketimbang melalui metode wawancara yang cenderung memakan waktu. Kemudian yang ketiga ada metode studi literatur. Studi literatur merupakan sebuah proses pencarian berbagai hasil kajian atau studi yang nantinya akan berkorelasi dengan penelitian yang sedang kita lakukan.
Studi literatur ini termasuk pada kategori sumber data sekunder yang datanya dapat dipertanggungjawabkan. Karena biasanya sumber data dari studi literatur itu berasal dari jurnal ilmiah atau buku, makalah seminar, dan karya ilmiah lainnya. Kunci dari penggunaan data yang bersumber dari studi literatur itu adalah dengan mencari judul atau tema bacaan yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang kamu jalani. Setelah itu, kita bisa memulai membaca dan membuat resume yang kamu bisa jadikan sebagai data penelitian nantinya. Kemudian untuk jenis-jenis metode pada analisis data kuantitatif, itu yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsi jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel akan memiliki nilainya sendiri. Nilai ini meliputi nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum yang dipaparkan dengan angka. Selain itu, standar deviasi tiap variabel juga akan ditampilkan. Nilai-nilai ini akan ditampilkan dengan berbagai tampilan seperti visual, kemudian tabel, ukuran tendensi sentral, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Kemudian yang kedua adalah metode statistik inferensial. Berbeda dengan statistik deskriptif yang tadi sudah saya jelaskan, tidak membuat kesimpulan. Dalam analisis ini kita diharuskan untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini tepat digunakan jika penelitian kita itu mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Dan tidak hanya itu, metode analisis ini juga menekankan pada proses generalisasi yang lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir ada metode diskriminan. Metode ini didefinisikan sebagai teknik analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengukuran variabel. Teknik ini dapat menemukan alasan yang menjadikan dua kelompok bisa berbeda. Selain itu, teknik ini juga dapat menemukan dan mengetahui hal baru dari pengukuran variabel tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan dasar dari peneliti atau bersifat teknis. Yang pertama ada kemampuan keilmuan. Peneliti mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu. Dan yang kedua ada masalah. Peneliti mempunyai permasalahan yang akan dijadikan penelitian dan akan dianalisis. Kemudian yang ketiga sumber daya pendukung. Penelitian mempunyai cukup sumber daya pendukung seperti biaya, tenaga, waktu, dan sarana atau fasilitas. Setelah itu ada pun etika penelitian atau non teknis. Itu yang pertama adalah norma sopan santun. Peneliti memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Kemudian yang kedua ada norma hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka peneliti akan dikenakan sanksi. Dan yang terakhir ada norma moral. Peneliti mempunyai itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Adapun contoh pelanggaran etika penelitian, yang pertama pengubahan data atau informasi, atau biasa yang disebut dengan memanipulasi data atau informasi. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan data atau informasi. Dan ketiga, pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin. Kemudian yang keempat, publikasi hasil penelitian tanpa izin. Yang kelima, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan. Yang keenam, tidak menghormati responden. Dan yang ketujuh, menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin. Yang kedelapan, tidak menyusun laporan hasil penelitian. Yang terakhir adalah kriteria seorang peneliti. Yang pertama ada kompeten, yang artinya menguasai dan mampu melakukan penelitian bidang ilmu sesuai dengan bidang penelitian. Kemudian yang kedua ada objektif, yang artinya tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga itu jujur, tidak memaksakan unsur subjektivitas ke dalam fakta. Kemudian yang keempat itu faktual, yang artinya bekerja berdasarkan fakta. Dan yang terakhir ada terbuka, yang artinya
bersedia menerima masukan dari orang lain, bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar penelitian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bye-bye.